Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Sedanten keluarga besar Dzurriyyah Mbak Umar yang kula hormati, Mbak Idris dan keluarga dan Kiai Miftah. Sedanten kula hormati wonten mitra taqarrub ilallah Habib Ahmad Al-Hafidz, Habib Anis, yang kula hormati Mbah Kawula, Mbah Abbas, Mbah Zaki, dan keluarga yang kula hormati. Iki kula tak matur kalian Mbah Idris, kula niku pun enggak mau diterterakan, kula niku Dzurriyyah Mbah Umar, nek dipasang foto kados calon ketua umum P3. Kula niku bangga disebut Mbak Mas Arwani Dzurriyyah Mbah Umar. Kula wedi ngadakke kader P3. Waduh, mon jantungan. Ya tak ceritani Mas Arwani, nak putune wali itu mikir madzhab ahli sunnah. Kados kula niku putu wali mikir kelangsungane madzhab ahli sunnah wal jamaah. Tapi jarene Mas Arwani, pilar itu P3. Dan niku sing mukhtalaf alaih. Menawi nek cara Ki Miftah nggih, pilar itu Nahdlatul Ulama. Dulu kalau nanti diamuk Ki Said Akil Sirot, terus keluarga kula Ki Said. Gus, ojo muni ahli sunnah wal jamaah, tambahi ahli sunnah wal jamaah an-Nahdiyah. Terus niku firqah nomor pinten, 72 nomor 73, mbah pokoke tambahi ahli sunnah wal jamaah an-Nahdiyah. Ya niki wonten lek Zaim, wonten lek Syihab sedanten ingkang kula hormati. Kula nyukani ijazah niki Dzurriyyah Mbah Umar sedanten. Niki mesti bener ini, mergi wonten tak Ihya. Mugi-mugi nak wiridan subhanallah niku bener. Dados riyen niku wonten murid Abu Yazid Al-Bustami. Niku khusyuke ra karuan, tahajud suwengi nak rino dalail, tapi ra dadi wali-wali. Mergo rapati mlete, rapati saenake dhewe, malah ra dadi wali. Murid-murid Syekh Yazid sing biasa marung teng warung, sing biasa kuluyan wis dadi wali. Dene ra dadi wali. Mergo men wiridan men khusyuke ra karuan. Niki tampa Mas Sama, mun niki wiridan paling gampang. Terus takut tak gurune. Saya ini paling susuk kok jadi wali. Ya wis kon ning pasar wae, marung nang pasar terus pahpoh, engko mulai dadi wali. Terus dari murid-e wau, subhanallah. Mesti maha suci Allah. Abu Yazid duka, wallahi ma sabbahtallah walakin sabbahta nafsak. Kowe ora nyucekno Allah, nyucekno awakmu dhewe ora pantes ngene iku. Kowe iku sing pantes jaga imet, mulane ra wali-wali. Jadi kadang itu uang nak terlalu khusyuk malah gak wali-wali. Mereka jaga apa? Iman. Dia ngotot dia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Itu dulu saya kepikiran itu Warahmo Ki Haji Ba'udin Salim. Sekak aos insyaallah ngemu barokah heka malimpah arwah heka kata yang banyak sekali, amin Allahumma amin. Kita lanjutkan mau'idah hasanah yang kedua akan disampaikan oleh beliau Syekhina wa murabbi ruhina Panjenenganipun Nomo Kiai Haji Miftahul Ahyan dari Surabaya. Untuk itu kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi assalana al-ijtima' li qira'ati nahwi manaqibil ulama wa dzikri hikayatihim wa karamatihim wa manaqibihim allati la takhlu min wa'dhin mu'athirin li qulubil mu'minin wa la shakka anna dhalika matlubun syar'an liqali sahibi at-ta'ifa asy-syekh Abdul Qasim Al-Junaidi inna dhalika mimma yu'idu qulubal muridin bi syahadati qawlihi ta'ala
wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nuthabbitu bi fu'adak wa balaghna anna inda dzikris salihin tatanazzalu rahmat min rabbil alamin. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryatil aghyar miftah babil yasar Sayyidina wa para kiai khususnya teng akhriyah pas ngajengi tenda khusus adalah Kiai Sedaya. Kula mboten apal setunggal-setunggalipun. Keranten ternyata sepadha tuwek kabeh. Wis tuwik-tuwik. Kula nalika teng Lasem tasik nen. Dadi tasik puji. Kebangge rencang kenalan niku nggih sakmangke nggih pun pangling. Dan enak zaman dia timbang zaman salah. Seinom kabeh bojo seinom. Para bunyai dzurriyyat almarhum al-Maghfurlah ya Haji Abdullah Umar dan di sebelah kanan saya Kiai Bahauddin Nur Salim yang viral dan terkenal, macan podium, singa podium. Ada Habib Ahmad bin Idrus Al-Habsi, ada Habib Anis Syahab, Kiai Zaim Ahmad, Kiai Arwani Tomafi, Kiai Ahfas, Kiai Idris ngarep malah ketinggal ngapun lodo semua. Kiai Syihab Ahmad dan ada Kiai Tamanuri, Kiai Kiai Sofwan dan kiai-kiai yang lain. Kewajiban kangge kula senaosa mboten dipun ulemi hadir teng majelis-majelis kadang-kadang khusus teng Lasem. Kerateng kula nggih nyesuk banyune Lasem. Lan nyesuk-nyesuk liyane. Keranten buat nonton berita, buat nonton kabar mawon kula mboten dugeni. Tapi nonton kabar insyaallah lersan podang betul kesempatan kula. Ini sebuah kewajiban kula. Situasi kados mekaten niki barokah wis lumaku gak mulai-mulai. Wis sami kali Kang Thoyib. Wonten barokah nggih nalika kita tempat-tempat teng majelis kados ngoten.
100 bis berjajar-jajar dan mergi kanan kiri niku mboten malih keranten angin barokah wonten temudi dipatos mila inda dzikri sholihin nalika nyebut atau memperingati tiang-tiang soleh khususnya kados simbah almarhum al-mafrulah simbah Abdullah bin Umar walidu al-mafrulah almarhum waliullah Kiai Abdul Hamid Pasuruan dan sesepuh-sesepuh lituni niki adalah fursah bahagia kesempatan mas kangge kita sedaya di situasi putih-putih muncul sumbu pendek tiang gampang murah-muring gampang murup meledak-ledak ya yang situasi ngeten iki tidak kita temukan di saat gesanipun almarhum al-mafrulah mila haul niki sesuatu yang sangat penting terutama pada saat-saat dalil panjang dengan Al-Qur'an kata surat Maryam itu dalil maulid dalil haul terutama mulai ayat 13 sampai 50-an itu. Jadi keranten apa maksudnya haul itu ngamalkan perintah faksusil qasasolaan lahu ya ceritakan cerita-cerita terutama ceritanya para anbiya dan rasul para pewarisnya anbiya dan rasul termasuk sahibul haul Mbah Kiai Muhammad bin Umar dan para punyai kalau wau ingkang disebutaken kula idem mawon dumateng Kiai Arwani sinten mawon ingkang dipun sebat ini terus niki termasuk melaksanakan perintah di situ ada tasbitan ada pemantapan sekaligus buatan secara sengaja ya, secara sadar mungkin buatan diniati ini termasuk mempertahankan sanad ya keilmuan sama sanad-sanad itu sudah dibunuh diganggu terutama Pak Nasar mulai kalau senang ningali mulai masuk mriki ngantos mriki Masya Allah ya, masih sami tegar dan ngurip-nguripi gesang-gesangaken syiar terus putih kita niki tasabut ing dalam kebenaran Quran dawakan wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nusabbitu bi fu'adak wa ja'aka fi hadhil haqqu wa mau'izatu wa dzikra lil mu'minin masing-masing para nabi dan para anbiya aku ceritakan padamu aku kisahkan tak cerita kisahnya perjuangannya yang mengalami pahit getirnya perjuangan mengalami perjuangan yang Masya Allah ancaman pengusiran tuduhan macam-macam tuduhan semua elek-elek dawe ke bahak niki nggih tuduhane wong cangkem elek itu diarani nek sak mangke itu ringan kita sebetulnya cuma ya karena masa juhud dan jihad kadar keilmuan kita ini pun makin menipis jadi koyok-koyok iki meh kiamat rasanya padahal tak sebanding kali ujian dan cobaan yang
dialami masa-masa termasuk syahadul haul. Memang asyadul bala al-anbiya sumal amsal fal amsal. Nek wani dadi kiai ya kudu wani lara dicoba, dilokno, itu. Jadi wis klambi kita, bajuku kita ujian, cercaan, hinaan, sing dituduh macam-macam, budak iki, budak iko. Itu biasa. Jadi naqussu 'alaika min amba'ir rusul linuthabbita bi fu'adak. Agar semuanya itu menjadi tathbitul qalbi, pemantapan hati, mantap, makin mantap, tidak mantap, diserang makin mantap, diunen-uneni makin mantap, dihina, diancam. Jadi ini ujian. Di samping rasa gandung, rindu bagaimana suasana dulu pada zaman Tasik Swargine, Allah yarham Mbah Abdullah bin Umar dan lintu-lintune Mbah Baidawi, Mbah Maksum, Mbah Benten dan saya duki mertua kula piyambak. Kula niru sahabat Abu Hurairah. Soal sinten niku sing Sa'id bin Musayyib. Sa'id bin Musayyib mboten tau nyebut maratuane sahabat Abu Hurairah. Makanya mursalnya hadis mursale Sa'id bin Musayyib niki dianggap cukup nggih punya. Yang dilewati itu mertuanya karena sungkan. Kok sajaane kok ngedir-ngedirno. Kalau didengaken kamu. Enggak, enggak. Kalau ini kita merikirin, masya Allah, keluyuran tok mungkin software, pasar. Enggak, mas. Tapi saat ini pun tuwik-tuwik ini kenapa? Tadi gak patek kenal. Para kiai, para hadirat rahimakumullah jami'an. Jadi menika hal ini melaksanakan perintah karena di sini akan kita dengarkan mangkobah beliau. Cerita kenapa beliau sampai mendapatkan makom yang begitu tinggi. Haulnya dihadiri dari berbagai daerah, Pasuruan, daerah Pundi, Jember dan beberapa daerah yang jauh-jauh. Ini kenapa beliau sampai pikantuk makom ingkang kesana? Tentu riyadhah ngriadoni kita sedaya niki. Terus manakala disebut di situ diperingati si orang-orang saleh, tatanazzalur rahmat. Rahmati Allah terus mandap teng kita sedaya. Mila kula nggih winginane sakit beberapa hari niki nggih alhamdulillah pun radi keringetan niki. Karena hanya ingin nyadong barokah lan rahmat ingkang tengah jus nika. Ndelek rahmat teng Surabaya wangen, nek Pak Rahmat kada Pak Rahmat. Ini ya, terus masya Allah, kula bersyukur tas ningali syiarnya. Terus hal itu adalah dalam rangka kita ingin bukan mengenang kesusahan, kesedihan, mengulang kesusahan kesempatan. Rindu terhadap suasana saat-saat beliau ini. Bagaimana?
kita nggak ada muskilat-muskilat, masalah-masalah yang tidak bisa kita selesaikan sendiri, urusan rumah tangga, urusan kerjaan, sowan teng simbah kiai zaman riyen, zaman almarhum belum menyampaikan muskilat ipun, ningali wajah, ningali hal yang ini pun ayem, bahkan sudah merasa terjawab. Dan zaman sak mangki sampean mara tenggen kula balik tambah ruwet. Badhe ngaturaken kerutan para hadirin hadirat rahimakumullah jami'an. Gini ku tentang asale wonten hubungan kali napa sebuah hadis ingkang melarang kita menika mengikuti hawa nafsu, ujub. Lalu pada suatu ketika sahabat Anas nalika teng masjid ilmi di tengah-tengah pengaosanipun Kanjeng Nabi Muhammad SAW sedang membicarakan ada seorang pemuda yang menggawokkan, napa nggawokaken, menakjubkan, pokoknya di atas rata-rata ibadahnya dan juhud jihadnya, sampai dibicarakan oleh sahabat-sahabat senior. Waktu itu wonten sahabat Anas, sahabat Bakar, sahabat Umar, sahabat Ali, sahabat Utsman absen, dan sahabat-sahabat limpun tentang seorang pemuda. Begitu Rasulullah miyas, sahabat Anas matur, ya Rasulullah, hal ta'rifu rajulan sifatu kahakadha ismu hadha. Jawabnya la a'rifu, saya tidak mengenalnya. Sama kampung itu disebut dia belum mengenal. Tiba-tiba muncul ittala'a ar-rajulu lingkuh, pemuda dalam keadaan wajahnya niki masih basah dengan air wudhu, tangan kirinya ini nenteng terompah malpet tendene masjid lah. Nalika ini kempalan niki masjid niki teng Serambi. Sahabat Anas begitu melihat seorang iki matur, ya wahada. Ini anaknya yang saya ceritakan. Kalau malam tidak pernah tidur, sholatnya Masya Allah. Kalau siang puasa tidak pernah henti. Begitu ditedahaken pemuda itu, Kanjeng Nabi mirsani ditingali. Kanjeng Nabi komentar, ra'aitu ala wajhi saf'atan minasyaitan. Ra'aitu ala wajhi saf'atan minasyaitan. Lah kok bathuke arek iki ana stempele setan. Ya, mungkin nek saniki toh ireng ngoten niku atau kakean sujud ireng. Kok wajahnya anak ini ada stempelnya setan, ada hitam-hitam. Betapa terkejutnya sahabat-sahabat, wong dilem-lem, sahabat senior-senior merasa kalah kali ibadah sholat tidak pernah henti-henti.
puasanya juga mboten tahu lodang, kok tiba-tiba Kanjeng Nabi menyatakan di wajahnya ada stempel setan. Akhirnya pemuda ini mendekat. Kanjeng Nabi dawuh unsiduka billah, hei ayo syab, saya tanya kepadamu atas nama Allah, hal hadasat nafsuk indal qaum bi annaka khairun minhum. Kami itu nalika ada di majelis-majelis mulia, majelis sahabat senior-senior ini, apakah di hatimu, dadamu ada celoteh-celoteh mengatakan saya lebih baik dari mereka, saya lebih hebat dan saya lebih enggak? Apakah betul? Jawabnya Allah mana amyar. Enggak, Rasul. Rasulullah. Mantan ngomong Allah mana'am masuk masjid. Lajeng Rasul dawuh hal man yaktul hadar rajul. Lah yaktul ini diartikan apa? Membunuh atau meringkus. Niki kayak bahak sing. Tapi di hadis yang lain yaktul itu memang perintah membunuh. Karena ini anak yang berbahaya akidah. Karena ini perintah Rasulullah, Abu Bakar ngacung, anak aktul ya Rasul, anak saya saja, serahkan saya. Langsung Abu Bakar melebet masjid, nututi bocah wau, ditemukan sudah takbir Allah. Abu Bakar dawuh huwa yukabbir, huwa yusalli, warsawa yanhani an faqtil musalli. Wah, dia sholat, padahal Rasulullah melarang saya ganggu orang sholat, malah dia membunuh. Balik sahabat. Ya Rasulullah yusal. Rasul jemali mayyatul hadar. Siapa yang sanggup meringkus atau membunuh anak ini? Sahabat Umar ngatek. Wah, perintah Rasulullah, saman tahulah sahabat Umar. Langsung melebet dalam keadaan sujud. Wah sajid. Wa Abu Bakar khairun minni. Abu Bakar saja kembali, dia lebih baik. Saya ikutan Abu Bakar, balik gitu. Rasulullah agak duka. Tentang sahabat Umar. Lanjut yang ketiganya adalah mayyatul ar-rajul. Yang ketiga, akhirnya sahabat Ali. Ana ya sahabat, ana aktul. Sebelum sahabat Ali melangkah, Rasulullah dawuh, ya Ali, anta la taqtulu wa anta sataqtul. Kamu tidak bisa meringkusnya, tapi nanti kamu yang akan meringkusnya. Kamu yang akan membunuh. Akhirnya sahabat Ali melebet, anak ini sudah selesai sholat, sudah tidak ada di masjid, keluar. Sahabat material huwa kharijun yakhruj atau kharijan min masjid. Ya Ali, huwa intaktuluh. Kalau engkau bisa membunuhnya tadi, makhtalafa min ummati ar-rajulani, maka umatku tidak akan terjadi perkhilaf. Alhamdulillah, ini sing dinten-ten ya. Habib, kalau ngerantos pun pinten menit nih Pak. Ini. Beri. Biar berkuat. Ada sesuatu yang lewat jadi terganggu.
Terus dari kanjeng Nabi, andaikan anak ini bisa dibunuh tadi, maka setelah itu tidak akan ada khilafiyah, tidak ada pertentangan. Wal awwalu wal akhir, dia anak pertama dan sebagai akhir kalau dia mantar. Itu ada yang menyatakan niku ada Dzusudiyah atau Hurkus, Lalu bagaimana kenyataan di saat sahabat Ali bin Abi Thalib Amirul Mukminin teng Kufah terjadi pemberontakan saking Khawarij. Lalu diberitahu bahwa pimpinan pemberontak ini anak ini tadi. Ya. Anak yang anak khairum minhum. Yang saya lebih baik. Keluarlah sahabat Ali untuk menjemput anak ini dan ternyata dibunuh oleh sahabat. Shadaqallah wa sadaqa Rasulul Karim. Jadi kanjeng Nabi la taqtulu wa anta sataqtulu. Kamu tidak akan bisa tapi kamu ada. Ternyata anak ini terkena wabah penyakit yang namanya ijabul mar'i bina ala ra'yih. Ijabul mar'i atau ijabul nafsih ala nafsi, ijabul mar'i ala ra'yih. Dia menganggap terbaik, tapi ya diikuti dengan ibadahnya, sholatnya tidak pernah henti-henti, puasanya tidak pernah henti. Tapi di hadis yang lain yang merukuna minaromiyah, ya, yang merukuna minaddin, dia keluar dari agama, ya, mislah romiyah. Jadi secepat anak busur lepas, itulah keimanan. Hanya di kerongkongan, tidak sampai tumus masuk ke dalam hati. Fenomena ini sepertinya ada tanda-tanda. Menganggap semua kiai salah, semua kiai saya yang terbaik, saya yang paling benar, saya. Jadi ijabul mar'i ala ra'yi, gawokno pendapat ide. Milo dikrol khol ini ada penguatan hati kita. Bagaimana sahibul khol ini sampai mendapatkan mangkobah ingkang kados mekaten, kemuliaan kados mekaten. Kalau kita itu hanya ada di Indonesia, mungkin di Mesir wonten oleh Imam Al-Badawi, Ahmad Al-Badawi, terus mungkin di Yaman ada. Tapi kalau di Indonesia, mulai dari kiai sepuh, kiai yang paling sampai pokoknya kepala rumah tangga bisa dikholi, teman. Jadi khol ini melaksanakan perintah apa? Yaitu menceritakan kisah-kisah mangkoba yang baik, yang mana diharapkan nanti para zairat, ingkang datang dari berbagai macam ini sakit mencontoh, meneruskan menjadi uswah hasanah. Jadi dalam majelis ini jelas-jelas sahibul khal adalah uswah hasan. Nek kula ini kan maidu hasanah. Masih ada hasanahnya sih lumayan. Gitu. Para kiai, para bapak-bapak ibu khususi dzurriyyat saking almarhum al-mufrah Kiai Haji Abdullah Umar,
Kiai Haji Baidawi, Kiai Haji Abdul Rahim, Kiai Haji Maksum, dan beberapa sesepuh lintune ingkang mboten saged mekaten ingkang saged kula aturaken. Kula namung dateng mriki namung kepingin pik barokah lan rahmat ingkang lumaber teng mriki. Kula yakin nih, monggo estu-estu masjid niki kita dengan barokah kabeh. Umure, rezekine, keluargane, nggih. Sing durung oleh pekerjaan, sing utange akeh muga-muga cepet lunas. Syukur-syukur sing utangi mboten purun di sauri. Itu bagian daripada barokah itu tadi. Mekaten kirang pangapunten ihdinas shiratal waffaqanallahu wa iyyakum ila rusdi wal waswab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi mauidhah yang kedua yang telah disampaikan oleh beliau Syekhina Rabbi Ruhina Romo Haji Miftahul Akhyar. Kita lanjutkan mauidhah yang ketiga dan mungkin yang terakhir pada kesempatan sore hari ini, akan disampaikan oleh beliau Sahibal Fadilah Habibana Habib Mustafa Al-Aidrus. Untuk itu pada beliau disilakan. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah ala jami'i ni'amih wa ni'matul imani wal islam. Iman ini dan bentuk siapa dan yai maksud judulnya aman keranten kata demo akhirnya kalau bengok lebih yai maksud langsung matek demo ya alhamdulillah betul gara-gara kalau gara-gara langsung kepelindes ya enggak nah dengan aman sing demo aman. Akhirnya kalau pengajian ini kan mumpung enten Rois aman laporan ya akhirnya tema maulid kulo judulnya aman, efek dari perdemuan gara-gara flexing. Waduh, flexing bareng Mbak Habib kira Gus Bahai, aku yakin gak paham flexing itu. Karena nonton yang betul wonten flexing. Insyaallah. Gus Bahai ini masya Allah. Minal Guroba. Kalau niku ngalami kiai-kiai sepuh, Pak Yai kita. Kiai Misbah niku sang griya kali tadi tamu niku pasti dalem sing
Sampai pasukan kiri itu betul terima. Waduh, konangan. Aku langsung ditembak langsung kayak ini. Mungkin, tapi kan dalam betul pakaian ngeten lah. Kalau pakaian biasa, kalau pakaian ini dipikir Sunan Bonang jaga pondok, yo. Masya Allah. Kalau kapan dino niki sanjang kali Gus Bah. Kiai hurufah kiai yang rati boten umum. Niku salah setunggaling kang kula alami piyambak niku Kiai Misbah. Jadab fil ilm. Jadab fil kitab. Wis gak urusan wis kitab-kitab. Dadi lek ana tamu lapo? Silaturahmi yai. Ya, wis mulih. Oh, kitapane langsung. Gus Bah takok kali kula. Lek zaman saiki piye? Ono. Lek tiyang alim kata, tapi sing ngembari Kiai Misbah gak ono. Anak ya ini andur al-ain. Saya lihat sendiri ya. Enten rombongan Kiai NU Sidoarjo sakbis. Lah kula kan tiyang Sidoarjo yai. Kula sepanjang kan. Ya otomatis ordal doleki kula. Aku temokno iki ambek yai beres. Kaya yo-yo kula. Dengan bangganya kan sebagai mantu kan yo-yo kan. Ayo masuk. Wah, Kiai NU mlebu. Kiai Misbah metu teko kamar deng. Kalau pikir yo Kiai Misbah yo ngergani kula ta yo apa ngono. Indah Gus. Blas. Langsung mengeten tok. Anu Yai, Kiai NU anu Sidoarjo yen, tetangga Yai. Wong jenenge mantu kan ngomong mbek mertua ngono kan biasa. Jawabane Kiai, aku ora urus sampai NU. Aku langsung ya. Lho anu Yai, ora urus, aku dudu NU. Anu, sing Kiai wau, sing gawe jas, kok yo berangkat teko mati setel batikin wau, langsung ngelemprek kaya benang kena banyu, meleot. Terus anu ya ini jauh-jauh ya. Perlu nih apa? Di donga ya, tak duwe tangan, donga dhewe. Aku sibuk nulis kitab. Akhirnya kula nggih lemes pulang. Akhirnya kalau gak terima ketok kosong kula leboni Gus Idris, Mbak Yai Idris. Kula leboni, Yai. Enggak enak Yai. Itu tonggo kita orang Kiai NU, Kiai kita Yai. Antum kok ngono ya gitu deh. Awakmu goblok. Aku saumur gak tau diwara goblok mbek ini sudah. Mulu ngono iku lek nyebut goblok Yai, mboten kok ngomong goblok tok. Niku sak tangane goblok. Yai Misbah. Alhamdulillah ya barokah Kiai Misbah. Sakniki diundang ngalor ngidul. Niki kula teko Pasuruan Gus Idris, dadi ngapunten. Gus Zen niku sak ngebut-ngebuti niku wau. Wingi ten Narukan tonggoe Gus Bahak mriku ngaos, langsung Pasuruan sakniki ten mriki mampir sekedap ten beliau ganti kelambi. Makanya tadi terlambat ngapunten. Akhirnya keluar kalau Yai Misbah, siapa Yai Misbah orang ngono kan. Wong-wong kaya ngono iku harus dididik, harus ngerti ambek wong sing sibuk. Ngalor ngidur silaturahmi kono silaturahmi rene. Lah Yai kok ngomong gak NU, tambah goblok mana kowe? Iki penulisnya Kiai Hasyim Asy'ari. Ora bakal ninggalno NU. Tapi NU sing bener, ora NU sing dodolan-dodolan ngono iku. Lho, nun sewu. Waktu itu saya enggak pikir, sekarang ya. Ojo diwarani nyindir Menteri Agama mboten. Wong Menteri Agama itu dulure bojoku dhewe kok. Malah terang-terangan tadi malam saya belak-belakan ya bahas masalah Menteri Agama. Minduhan nggih. Sekarang nggak ada yang berani belani Gus Yakut. Walaupun Gus Yakut tadi Menteri Agama gak tahu nyopo aku. Tapi saya bilang kemarin karena banyak yang berkata Gus Yakut ini gak ngerti ngaji. Gus Yakut ini tidak ngerti pondok. Saya katakan, malam Gus, saya katakan Gus Yakut bukan gak mondok, Gus Yakut lahir nang pondok, bukan naik kiai kok. Setuju ya? Lu aja iya kan? Artinya apa? Jangan nambah-nambahi, jangan ngurangi, sampaikan apa adanya.
Iki oleh Mbak Abdullah Umar kok kiai nisbah iki lah apa? Iki gara-gara Gus Bahak ngaco iki Gus Bahak. Hadirin hadirat atabakumullah sedaya kemawon ngapunten. Wis ketemu bolong ngeten iki. Kula wau dibisiki kali Gus Bahak. Bahas muktamar PP3 ngono. Iki lah gawe perkara iki Gus Bahak. Tapi dhek pinter, aku 5 menit Beb. Dhek ndolek aman, aku sing dijilomprong. Ya Allah. Hadirin hadirat atabakumullah, intinipun Kang sedaya kula hormati Mbah Yai Idris. Lah kula nyebut Mbah Yai Idris iki ya wis kepingin ro wali ya Mbah Yai Idris. Gak jaga imet. Gak kakean aturan iku sing asli, sing aturan-aturan kaya aku iki wangel dadi wali wis ta. Apa mrene sik super mikir utang-utang dhisik iki bener apa ndak. Lho gara-gara ya anu Gus. Kapan dino niku? Gara-gara salaman-salaman niku tiang-tiang hormat-menghormati niku Gus. Ana wong ngurmati aku karepe salaman tarikan. Wong wis tuwa te ngambung tanganku. Kula mboten gelem tak ambung tangani. Tarik-tarik. Ternyata napa? Serbane dhek nyantol nang napa? Imam kula niki ketarik miring. Itu garu. Tapi pengajian niku les. Aku lebih pidato sebar ta. Iku miring kok niki. Dadi wong wedok-wedok guyu ya, tak pikir apa aku kok guyu-guyu ae. Terakhir mudhun sampai ten Ramatama iki ana sing wani ngeling wong Jawa iku api-api. Negara habaib iku masyaallah. Mangkane lek ana iya nakal-nakal iku kebangetan kok piye. Iki apiane iki. Betul maksudnya kanggo kawula piyambak kan harus introspeksi juga. Apa yang terjadi fitnah di mana-mana ini juga untuk koreksi, untuk habaibnya juga harus tahu diri, harus ngerti. Yang Jawi ini ku api-api. Sampeyan kok ngelem wong Jawa? Lho, ibuku Jawa kok. Makku iki Jawa rek. Nggih, makane wajahku lah gak kaya Ahmad. Wajahku kan wajah Indo kan. Masya Allah, kan ini fitnah. Terus bahak wau disi dalil, buat apa lebon ndak wong dalil langsung. Dawuh Kanjeng Nabi niku man wajada malja'an au ma'atan falyauti. Ojo nyedek-nyedek perkara, ojo nyedek masalah. Rawamene fitnah niku lho Yai, saniki Yai. Kan panas-panas. Ya Miftah napa? Serban miring. Fitnah di mana-mana ngoten niki. Ada 2 konsep. Ada konsekuensinya. Wal yaud niku disuruh menghindar tapi bukan diam. Nek kula nggih. Ya harus bicara karena ada hadis yang lain yang mengoreksi nantinya. Idza dhaharatil fitan au qala al bidah niki kitab Sawa'iq al-Muhriqah. Dan muqaddimanipun enten hadis idza dhaharatil fitan au qala al bidah falyudhir alim ilmahu. Niki kan sing kena niki lah sing alim-alim. Nah, Gus Jaim langsung nuting Gus Bahak. Dadi dina niki Yai Miftah, Gus Jaim, Mbah Ahmad sepakat. Kita bikin perkara Gus Bahak. Idza dhaharatil fitan au gal al bidah falyudhir alim ilmahu. Kiai harus menyampaikan ilmunya, nggak boleh diem. Karena apa? Ada ancaman. Fa'in lam yaf'al dzalika fa'alaihi la'natullah. Buat Gus. Lah terus ya apa, Beb? Ya wis ngaji niku. Apa harus ceramah pidato kaya kula? Mboten. Ngaji kaya Gus Bahak niku pun cukup. Ngaji kiai-kiai niku pun cukup. Jangan terus dimanipulasi hanya penceramah saja, yang benar tidak kalau itu lah. Modelnya macam-macam dakwah. Ono sing bagian donga tok kaya Mbak Ihsan iki. Iki gak apa-apa mengen baik. Ya Allah selamat. Iki
iki. Lha model ngene-ngene iki sing wali, sing kaya kula niki durung karuan, wis gaya tok. Beb Ahmad padha. Iki besan tapi kaya dulur. Ngono iku mobil iku ya kembaran tapi aku. Dari Beb Ahmad, Beb, tuku Fortuner yuk. Duit apa? Kalau barang ngoten, wah aku iki kelasnya Habib besok kan. Motorku iki ya golongane Panther, banget ngene iki Panther Xenia iki. Beb Ahmad ngojok-ngojok, iki wong iki. Gak apa-apa tak buka iki. Gak apa-apa ya. Iki yo ngaji yo guyon sing penting barokah ngoten nggih. Insyaallah. Ngejak tuku Fortuner. Duit aja apa, Beb? Lo kan pikir aku duit-duit, lah terus. Ya kredit gitu. Ngono tak? Ya wis tadi bareng-bareng. Kredit bareng sak apa jenenge? Rent apa jenenge? Dealer. Lho ngono iku plate dipengaruhi malih kula. Beb. Plate gawe N1. Anak N1. S1. Tadi bupati rek. Ya wis deh. Setelah beli itu diundang presiden. Pak Jokowi ngundang khole bapakipun. Kula niki paling kepingin ngadu mbek nun sewu pendopo-pendopo niku kula tak sampai seneng. Kula niki seneng ngaji-ngaji nang langgar nang musala wis. Diundang presiden. Kula warak, Beb, gak usah Beb, gawe fitnah Beb gitu. Apa maneh ana cebong, ana kampret. Diruwayu kula lene. Iki ana maneh sutradara gak teko iki. Gus Tajul. Iku pinter. Iya, aku ditelepon, "Tolong, Beb. Ini dakwah Beb, wah kok." Aku dipidatui. Gus Nabil akhirnya ngerayu kula sampai kula berangkat. Berangkat oleh Bapak Jokowi. Penceramai dalem kali Kiai Said Akil. Sing sholawat Habib Ahmad. Apa yang terjadi persis perintah Gus Bahak wau wis digengken fal yaud bih niku wau kongkon ngado kok malah nyedek. Akhirnya beritanya napa Fortuner dari istana. Padahal aku iki utang rek. Gara-gara ini apa? S1 N1. JM. Uang-uang pikirannya kan JM niku Jokowi Ma'ruf. Habib Ahmad boten karepe. Zaman muda dulu maksudnya JM. Akhirnya jadi fitnah. Saat ini pun kalau coplok nomori, kalau ganti nomor biasa. Karena apa? Fitnahnya gandul terus. Mboten tendek, ini sing enak tok, sing remuk aku. Ngapunten ya, sekaligus informasi ya ini. Kejadian fitnah yang rame di mana-mana iki nun sewu kula mboten ngomong mawon. Kula mboten jawab, kula mboten kepingin rame. Tapi imbasnya dahsyat. Kula niki sampai dikepung, di pondok gak bisa keluar dengan ribuan orang. Cuma gak wani diviralake mawon. Niku diundang NU ya ten Trenggalek. Ketika mau ceramah dilarang ceramah. Keluar sampai protokol. Lho aku sing ngundang iki nyai. Sing iso ngendekno aku ya nyai. Lek wong liya gak iso ngendek aku. Nyai nang omahku cak anak bojone kuwabe nang omah. Aku dikon ceramah nang ngene iki kok nang ngene kok dikon mandek. Tidak bisa. Lek nyai ngongkon mandek aku mandek. Tetep mau ceramah. Wah akhirnya kok dikepung. Kula dikepung. Cak elek-elek ngene kan nggih putune lasem aduh ya duit dong. Aku maca donga sing wong delok gak ketok. Mandi Pak, dikepung ribuan niku. Niki lek sampai viral, pasti wong-wong sing kepung aku ya weruh lah. Wingi niku Gus Mus sampai tanglet. Nang ngene Gus apa? Mantene mantu. Tanglet masalahnya dilapori Gus Hakim. Lek kula mantun di apa istilahnya? Dipersekusi, gak enak dipersekusi. Itu sing donga mandi. Sing donga gak mandi, enten. Kalau donga ndak ketok, ternyata ketok
terus. Mobil kula niku dikeprui ten Jombang ya. Dikeprui. Jadi diprovokasi dengan tabrak lari. Jadi uang niku sak desa niku ewonan ya nggawa kayu nggawa pentung niku. Aku langsung mocok. Metu, gak mandi. Pasti kalau gak mandi, dikeprui. Tapi alhamdulillah, nasyukurbillah, nggak ada luka sama sekali. Terus oleh enten kalimat-kalimat ada fitnah ada ini, kalau saya bukan kena fitnah lagi, saya sudah dipukul sudah. Jadi konco-konco malah ngomong, Beb, telepon Kapolres, Beb, telepon Kapolda. Lu telepon gampang kenal kabeh. Ingkang kula bahas ngeten, lek kula lapor sampai ini tambah masalah lagi gara-gara saya tambah rame masalahnya. Ini merugikan NU dan merugikan umat Islam, kelihatan bentrokan. Uang itu lek disebut bentrok karena sama-sama mau kayak kejadian Pemalang. Kalau mboten nyalano kono gak nyalano kene yang terjadi saudara kita keluar darah. Mau FPI, mau PWI, nun sewu. Mau Kiai Imat, mau siapapun, apapun yang terjadi, sekali Quran berkata Anda sebagai orang Islam bersaudara sampai kapanpun, saya akan berkata kamu saudara saya. Konsekuensinya apa? Darah tidak boleh tertumpah, saudara. Anda seagama, Anda naungan ahlu sunnah wal jamaah, hanya sibuk nasab, gegeran peng nasabku. Oh, jawab apa? Bisa. Loh, ngene bang, artinya apa? Ini kalau sampai orang dengar, ini saya tanggung jawab saya sendiri. Apapun yang terjadi, selagi Quran berkata innamal mu'minuna ikhwah, Anda yang beriman, Anda saudara kami. Mau P3, mau Golkar, mau PDI, tetap P3. Kesarwani. Kesar. Nggih. Lek kula P3 mboten karena gosaan, karena baku pun wasiat. Tidak pernah boleh di partai lain. Wis seneng nang P3, abah nang P3. Saiki abah gak ono, P3 ribet bin bulet. Aku ate metu di kualat abah, gak ate metu ruwet. Tapi lek delok Gus Aang ayem. Wis penting keluarga lasem ayem kabeh wis. Apa yang di muktamar yang terbaik, yang terpilih. Yang penting Gus Bahak gak oleh meninggalkan saya. Tetap pada P3. Atau singkatan ya. Tapi kembali lagi, hadirin hadirat atabakumullah, Mbak Yai Iksan Ayub Anis, Gus Akfas, Gus Zain, Soleh, Mbak Sofwan, Gus Syafiq, Gus Yaim, Gus Arwani, Mbak Najib, Masya Allah, panjang umur Pak. Laula suyuhun rokak, Allah, laula suyuhun rokak, kanjeng Nabi Daud, mau lihat sholawat Rasulullah. Jikalau bukan karena orang-orang tua yang rukuk, maksudnya yang ibadah, simbol sholat itu adalah rukuk. Karena beliau ini, yang sepuh-sepuh ini, bala musibah tidak turun ke bumi selagi masih ada orang-orang ahli sujud, orang-orang tua yang ahli sujud. Tapi kembali kepada flexing tadi. Ya Allah, kula anu ngapunten ya. Ingat datang putri ini pun Kanjeng Nabi Muhammad. Pusat kepemimpinan ri'asah wal imamah wa Muhammadur Rasulillah, kepemimpinan kenegaraan keagamaan di rumah nubuwah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi? Pernah Rasulullah datang ke rumah Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra. Gus Amak, ini Gus Amak. Gus Amak, Gus Aziz Lalia, Gus Zaki. Ngapunten bae ana sing mboten kula sebut, ngapunten nggih, ngapunten. Sentral kekuasaan ada di rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Apa yang terjadi ketika Rasulullah ini kalau pergi Bapak, Ibu, kemanapun yang paling terakhir dikunjungi rumahnya Fatimah. Jadi perpisah terakhir itu Fatimah. Pulang dari bepergian, pertama yang dijujuk Fatimah. Suatu kali, Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nemui Fatimah di rumahnya. Tapi Rasulullah ketika salaman, dalam riwayat yang lain belum sempat salaman. Yang saya baca salaman. Ketika salaman Habib melihat siwar gelap. Ngapunten Nyai, ngapunten. Iki rada nyenggol wong wedok iki, ngapunten iki. Gelange Siti Fatimah ketinggal. Faqalan Nabi ayasyuruki ya Fatimah ayyaqulan nas Fatimah bintu Rasulillahi fi yadiha jiwarum minnar. Wahai Fatimah, apakah membahagiakan dirimu jika orang lain berkata di tangannya Fatimah anak Nabi, anak Rasulullah, anak pemimpin, ada gelang yang banyak dikatakan dalam hadis itu fiddah, bukan dahab. Ini hanya perak. Sampai saiki Gus, boten kibri, boten anu. Sampai sakniki bojo kula gak gawe gelang. Gara-gara dalili. Aku wis kadung pidato Pak Rojo ngisin-ngisini, aja gelangan kon tak. Nggih ya minta. Karena napa kula niki maca niki kali nangis. Pertama maca hadis niki kula nggih waktu ten pondok boten nate kepireng tapi wis kawin baru ro. Lek dari wong sing curiga, alah akale katon nukono gelang. Boten. Wong kula niki gak wong niki kawin gak duwe apa-apa, sing nukono gelang Mbah Misbah kok. Mbah Uzair sing nukono gelang. Lho gak tau nukono gelang. Tapi wis enten yatra kula pidato niku. Tak wara untuk mantesken diri aku nyindir wong wedok gawe gelangan niku masalah. Minimal ngelatih diri kita, awakmu gak usah gelangan. Alhamdulillah saiki ndak gelang. Ya emang ngomong ngeten tok, Bah, lek ngantenan lho gak enak, Bah. Kok tangan kosong. Satu kok nomitasi. Sumpah lho cocok ngomong Gus. Keranten apa yai? Kanjeng Nabi dawuh ayasyuruki ya Fatimah yaqulan nas biyadiha. Fatimah binti Rasulillah diwarim minna fabakat wa alqat siwar. Maka nangis Fatimah. Dilepas itu gelang. Faqalan Nabi ya Bilal idhab fabi'hu wastarli Fatimah siwarin min Bilal gawa nang pasar dolen. Ada riwayat yang lain dijual untuk dibelikan budak dan dimerdekakan. Apa hubungannya ini? Hubungannya dengan arloji 10 miliar. Pajak diundangno berapa puluh persen, bayaran DPR diundangno, penghinaan untuk harga diri kemanusiaan dari Rocky Gerung. Cara berpikir yang dungu, tidak berakal sehat. Aku wani ngomong kayak ini nyindir DPR, krono kan Gus Arwani kan loh, apa ndak boleh kaya? Boleh saudara, tapi ojo ide rakyatmu. Ini nun sewu ya Miftah untuk gak wani ngomong kayak gini. Kulo wakili ya ngapun ya kulo nggih pengurus NU ya, jadi kulo ngewakili jenengan. Jadi ono apa-apa
presiden ataupun yang berhubungan dengan keamanan, saya mewakili Kiai Miftah. Jadi kalau salah saya berarti yang tanggung jawab. Ya. Boten ya aman ya aman ya aman. Niki informasi mawon nggih. Kula niki zaman Pak Harto wis dilebokno sel, Pak. Aku sampe lak rone betri dik tok elek buka-bukaan. Kula niki zaman Pak Harto wis ramah. Saya 88 89 sudah ceramah. Saya di sel sudah. Nang Surabaya dikai pistol nate. Dados apapun yang saya ceramahkan tanggung jawab saya pribadi. Gus Yen gak saya tekan Gus aman. Amin amin. Kenapa? Karena belak-belakan terang-terangan. Menteri Keuangan sibuk menata penaikan gaji. Kualat dipecat. Gitu. Untung nggak terjadi di Nepal kejadiannya. Dahsyat. Tapi itu peringatan, hada tahdir. Boleh saya katakan presidennya, menteri-menterinya, wakil presidennya, pemimpin yang ada di Indonesia, kejadian di Nepal bisa terjadi kalau Anda lengah. Anda main-main dengan rakyat. Tempatnya wali, tempatnya ulama kiai. Anda menghina akal sehat, Anda menghina ulama, Anda menghina kiai. Ketika Anda meremehkan rakyat, Anda menghina tokoh-tokoh masyarakat. Dan tokoh masyarakatnya, ayo juga introspeksi diri. Kalau pejabat gak bener, ini ngomong. Kalau bagian melok oposisi, akhirnya saya kira reshuffle bingung ngarepe dhewe. Gelem nurut ya api. Artinya apa? Anda boleh kaya, tapi Anda jangan menunjuk-nunjukkan pada orang miskin. Anda boleh makan sate, tapi ojo mangan nang ngarepe wong sing mangan bohong. Anda boleh pakai Alphard, tapi ojo kon kantin. Halo, gregetno aku delok. Lho ana tangga sepeda nontel rek ya foto ning. Bukaji. Nggawe Alphard. Tangga sepeda nontel dipepet. Halo. Iki tanggamu gak nyulek untung kon. Makanya obong-obongan. Kula pun bengok nang Pati. Sapa iku? Bupatine iku. Wowo iku. Mareni Pak, gak usah nantang rakyat. Banyak kejadian seorang pemimpin dengan konsekuensi dikritik, itu konsekuensi kehidupan seorang pemimpin dapat kritikan. Banyak contohnya yang pernah saya sampaikan yang yang tahun kemarin kalau tidak salah masalah Sayyidina Umar itu yang dikritik wong wedok masalah gandum. Tahun wingi gak salah kula ceramah mriki. Ana omahe wong wedok bengi-bengi lampune murup ditakoki Umar, "Apa kon gak turu? Lampumu kok murup?" "Kula dereng mangan Pirang dina? 2 dina. Lah bojomu ndi?" "Rondo." "Kula rondo." "Anakmu?" "Gak duwe anak kula." Dewean. Lah kok gak ono apa iki to, wong presidenku gak beres Loh, Umar ngerti diwara gak beres meneng Umar. Gak malah nantang. Aku presiden. Kerangkeng. Enggak. Untuk aparatnya, untuk polisinya, untuk menterinya, untuk tentaranya,
Nun sewu, seragammu dari rakyatmu saudara, kursimu dari masyarakatmu. Ingat nggak Anda ketika datang ke pemilih ngerayu-ngerayu kepingin dicoblos? Gini apa nggih? Beb, aku coblosin Beb. Barang wis dadi. Pameran loh di 10 miliar. Halo. Mau terus. Lu gak apa-apa kon naruh di 10 miliar. Ojo gawe wawancara, kon pamer-pamer no. Untung lu wong Jawa, wong Islam tenan iki gak ada agama gak koyo Nepal, Pak. Nun sewu. Wis selamat Indonesia selamat. Irin hadirat atabakumullah wis kula boten kata-kata wis tambah kataruan kabeh masjid. Intinya boleh kaya jangan pamerkan. Kanjeng Nabi ngajari anaknya zuhud. Sebagai pemimpin itu mantaskan diri bukan memamerkan kekayaan. Semoga apa yang saya sampaikan manfaat berkah. Untuk para pejabat jangan salah paham, kami bukan anti pejabat. Kadang-kadang konco-konco LSM dari teman-teman buruh atau teman-teman dari BEM itu kadang-kadang telepon Gus, Beb, ceramahnya diangkat lagi Beb untuk membakar semangat mahasiswa. Wong aku durung ceramah wis kobong kabeh. Artinya apa? Polisi jalankan tugasmu, Anda harus menjaga, jangan nuruti orang-orang terus. Polisi nggak usah jaga, juga iso ya malah hancur lah. Polisi itu dibutuhkan. Masa polisi ini ngono demo, lanjut, monggo. Wah gak iso. Polisi yang jaga, yang demo ya demo, tapi jangan sampai saling anarki. Dan itu nun sewu. Sebetulnya kan ngene to. Iku ana Pak Polisi dan ana Pak Polisi. Dan Pak Kapolsek ya. Ngomong jarak jauh ya. Ayo dong kita bikin kesepakatan. Polisi, kiai, santri. Apa? Gandengan tangan. Demo monggo, jangan pakai kesini, jangan kesini, nggak boleh larangan. Yang demo di sini. Tapi satu paket. Gandengan dengan santri, dengan rakyat. Apa? Kejar korupsinya, kejar koruptornya, coklokan pagar laut itu. Lho non sewu. Lu greget kan Pak laut dipager, mati ono langit dipaving lah. Lah terus ya apa? Kiai ini gak ono sing ngomong, ya wis tak wakili aku wis. Tapi keluhnya semua tanggung jawab. Ya, insyaallah panjang umur, Kiai Miftah panjang umur. Ini suara di masyarakat, Yai. Saya mewakili masyarakat saja walaupun saya bukan DPR. Saya akan sampaikan apa yang saya dengar dari masyarakat. Masalah nasab, silahkan kalau Anda mau rame-rame terus, silahkan. Konsekuensinya tanggung jawab di akhirat. Taqdun nasab, hukumnya sudah jelas. Jangan saling caci maki. La tahassadu wa la tabaghadu wa kunu ibadallahi ikhwana. Nabimu yang berkata, jangan saling musuhan, kok niku dulur. Anis dulur, Gus Ahfaz dulur. Sampai assalamualaikum loh, kabeh kalimatnya kum jamak. Sapa wae, assalamualaikum untuk PBI, untuk FPI, untuk P3. Gak boleh assalamualaikum khusus Golkar, tidak bisa Pak. Allahumma ufir lil muslimin. Muslimin siapa? Siapapun yang muslim. Orang yang nyaci maki saya tetap muslim, masuk dalam doa saya. Ampuni mereka semua yang memusuhi saya. Itu konsekuensinya. Dan itu ajaran Nabi Muhammad SAW. Jangan terus dongo. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. Sing kono gak usah ya Allah. Allahumma ighfir lil muslimin. Iku wong sing jahat ambek aku ya Allah. Sing utang durung bayar gak usah ya. Gak iso. Artinya apa? Kita dikunci oleh agama kita, disuruh baik kepada semuanya. Wis tak gak usah sibuk-sibuk ruwet. Sing wayahe terkenal loh Gus Bahak. Sampeyan larang ya gak iso terkenal. Padahal wangel wong. Wangel ya wong kula niki kadang-kadang gaya itu ambil aku ngeten iki. Ini syutingnya nih. Gaya ya ambil aku dirangkul-rangkul. Aku sowan kangelan. Saya mewakili keluarga Lasem. Ini orangnya yang berbeda. Tapi tiangnya saya. Ngapunten sekedhik enten yang terputus wau. Kiai Misbah sing kedhik wau. Jada bil ilm yai. Gendeng kitab, gendeng ilmu itu saya katakan masih fani.
Saya nggak menemukan orang seperti beliau. Mungkin ada, tapi saya nggak tahu. Tapi yang saya tahu, dia Misbah. Dan sekarang muncul lagi. Gus Bah tahu kok. Siapa Bing? Ente. Ini orangnya. Ini orangnya wis. Lu ngobrol ambek aku, lu ngobrol, enak-enak ngobrol. Beb, ya apa Beb? Apa Gus? Ingin ya apa? Sarung? Sarung alhamdulillah jalan. Bebek petelur, lu ini kerja ya. Nah, ini sekali gue informasi, dipikir Habib tidak kerja. Beritanya dawir, aku dawiran bebek. Ya. Enggak, ini bukan untuk pamer-pameran, bukan. Ya minimal cari pelanggan juga lah. Enggak juga. Maksudnya informasi, jenengan pun ningalit yang udeng-udengan koyok ini gak iso kerja ya. Tapi saya kerja, alhamdulillah. Semoga berkah manfaat. Tapi intinya, semoga kita duduk bersama ini menunjukkan kepada masyarakat yang di luar kebersamaan yang bisa mewarnai yang di luar sana yang masih ada masalah. Semoga segala masalah hilang, Pak Prabowo diberi kekuatan, pemerintah diberi taufikul hidayah untuk menjalankan pemerintahan dengan yang baik. Saya mohon dengan sangat siapapun yang mendengar apa yang saya sampaikan, dukung presidenmu, dukung pemerintahmu, jangan ganggu dengan masalah-masalah yang tidak perlu, yang konsekuensinya tidak ada waktu rakyat untuk cari sesuatu demi dapurnya karena sibuk gaduh. Saya bukan mengatakan ijazah palsu, silakan. Anda mau teruskan silakan. Tapi caci maki perdebatan yang di TV, yang di TikTok seliweran terus ini ya Nun Sewu ya. Ini kapan ngurusi sego goreng ini wong-wong? Kapan maculi ini sibuk geger terus. Maksudnya apa? Apa yang terjadi di atas sana Anda pikir Bapak itu manfaat apa bikin gaduh? Kalau bikin gaduh, Anda yang bermasalah. Semoga berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi mawidah yang telah disampaikan oleh beliau Habibana Habib Mustafa Alaidus. Mudah-mudahan bermanfaat kepada kita semua.